Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun saat ini Anda berada, rahimakumullah, dan para penyimak video ini, kembali di sini Analisa Madya akan menjawab tuduhan orang-orang kafir, orang-orang murtad. Terutama di sini kita akan membahas topik yaitu batu Hajar Aswad. Oke, kali ini Madya akan mereview akun live StreamYard yang dilakukan oleh sang debater. Oleh karena itu, mari kita simak saja apa yang ingin orang-orang kafir ini bahas tentang Hajar Aswad. Oke, go. Dan saya akan memperkenalkan kepada kalian Hajar Aswad. Tidak semua orang Kristen paham apa itu Hajar Aswad. Kalau kalian tanya, apakah saya pernah melihat Hajar Aswad? Jawabnya tidak. Tapi apakah Anda tahu dari gambar-gambar, dari ini segala macam? Saya jawab, ya. Ya kan? Hajar Aswad itu kawan, sebentar. Ini saya ambil dari situs-situs muslim ya, agar tidak menjadi fitnah. Nah ini, saya perkenalkan, jangan lihat bentuknya seperti apa. Kalian kadang itulah kawan-kawannya. Kadang saya heran melihat kalian. Suka menyamakan. Itu asumsi. Kalian lihat bentuknya seperti apa kalian bilang. Itu adalah batu. Batu dulu putih menjadi hitam. Mengenai masalah bentuknya, ya begitulah dari dulu mungkin ya, atau sudah diukir, saya nggak tahu. Tapi Hajar Aswad itu bukan luarnya, kayaknya yang dalamnya ya kawan-kawan ya. Mari kita lihat gambarnya. Inilah gambarnya kawan. Ya, saya kecilkan dulu. Jadi saya mohon sama kalian, jangan disama-samakan dengan bentuk apapun. Ya. Nah ini. Inilah Hajar Aswad, ya. Yang tengah ini batunya jadi hitam kan? Yang depan ini saya tidak tahu apa terbuat dari apa ya. Kawan-kawan ya. Ini saya ambil gambarnya tentu dari orang yang sudah pernah ke sana atau sudah pernah melihat ya kan. Kalau saya belum pernah melihat ini kawan. Mohon sekali lagi dengan hormat dan dengan sopan saya minta jangan disama-samakan dengan yang lain. Ya, bentuknya itu loh. Oke. Nah, kawan-kawan. Oke. Langsung saja Analisa Madya menjawab apa yang dicoba digiringkan opini oleh sang debater ini. Dengan dia mengulang suatu argumen itu 3 kali berbolak-balik mengenai hal itu sama saja dia membuka opini, menggiring opini seseorang itu untuk menghayalkan, berasumsi sesuatu yang di luar pikiran jorok atau pikiran kotor, menggiring opini seperti itu dengan mengulang pertama. Di sini Analisa Madya akan menjawab dulu. Di dalam apa sih di dalam Islam itu yang dinamakan batu Hajar Aswad? Nah, seperti kita lihat pada gambar ini, kalau yang putih yang berkeliling itu adalah bingkai dari Hajar Aswad itu, bingkai yang melindungi Hajar Aswad itu yang dibuat oleh manusia. Nah, itu adalah bingkai. Mengapa dibuat bingkai seperti itu? Itu untuk menjaga keamanan dari batu yang ada di dalam Hajar Aswad tersebut. Yang batunya itu yaitu lempengan batu-batu yang terpecah-pecah di dalam itu loh. Terpecah beberapa bagian kepingan di dalam figur di dalam figur dari pelindung dari Hajar Aswad tersebut gitu loh. Di dalam bingkai itu kan ada tuh potongan batu-batu di dalam. Nah, itulah namanya batu Hajar Aswad. Bukan yang di luar ini. Yang di luar ini bertujuan untuk melindungi batu tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dan juga dirancang agar hanya kepala saja yang bisa masuk, agar tidak mudah batu tersebut diambil orang. Karena yang mengunjungi batu tersebut bukan hanya 1-2 orang atau ratusan orang, tapi jutaan orang seluruh dunia. Oleh karena itu
dari pemerintah Arab Saudi dengan sedemikian rupa merancang agar kualitas keamanan batu tersebut dengan tidak bisa diambil dari kanan kiri, hanya bisa dicium, maka keamanan batu tersebut untuk tidak bisa di apa-apain oleh orang yang tidak bertanggung jawab itu masih bisa terkontrol dengan baik gitu loh. Nah, inilah contohnya bentuk bingkai yang mengelilingi batu Hajar Aswad itu. Nah, saya mengetahui dengan argumen sang debater mengulang-ulang kata tersebut itu sebenarnya suatu asumsi, suatu opini narasi yang mau dicoba untuk digiringkan kepada hal itu. Tapi tidak apa-apa. Itu biasalah namanya orang kafir ya. Oke, sudah saya kira cukup jelas ya. Apa yang dimaksud dengan batu Hajar Aswad adalah bagian dalam yang lempengan yang pecah-pecah itu, yang berbentuk batu di dalam yang warna hitam-hitam itu, itulah batu Hajar Aswad. Sedangkan yang bingkai ini adalah yang dirancang untuk melindungi batu tersebut dari tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Oke, saya kira cukup jelas ya hal ini. Kita lanjut dulu ya. Saya tutup karena kalian suka melihat bentuk nanti ya. Saya kembalikan dulu ini 100% ya. Nah, kawan-kawan, apa sih Hajar Aswad itu? Kan gitu. Hajar Aswad, kalau kalian lihat gambar Ka'bah, dia terletak ada di sudut. Disitulah Hajar Aswad itu berada. Tak ada di sudut. Disitulah Hajar Aswad itu berada. Nah, kalau kalian lihat beribu-ribu orang datang ke Mekah hanya untuk bersentuhan dengan Hajar Aswad, ya. Kalian bisa lihat, dah. Nah, sekarang apa sih Hajar Aswad itu? Nah, di sini dijelaskan, bukan saya menjelaskannya, tapi mereka ini dibuat di sini. Apa itu Hajar Aswad? Hajar Aswad adalah sebuah batu yang berada di salah satu bagian Ka'bah. Sunnah dalam memperlakukan batu tersebut adalah dengan menciumnya, ya. Jadi batu itu sunnah dengan cara menciumnya. Hajar Aswad terbagi menjadi dua kata, yaitu hajar yang artinya batu dan aswad yang artinya hitam. Sehingga kalau diterjemahkan secara bahasa adalah batu hitam, bahasa Indonesia. Ya. Nah, sekarang bagaimana sejarah Hajar Aswad ini, kawan? Nah, di sini juga dijelaskan batu ini dulu bukanlah berwarna hitam. Nah, saya heran. Kalau dulu tidak berwarna hitam, ya namanya ya jangan Hajar Aswad dong. Ya kan? Putih itu apa? Saya nggak tahu. Ya hajar, apalah putih gitu ya. Ia berwarna putih dan merupakan batu yang berasal dari surga. Nah, batu ini berasal dari surga. Nah, nanti kita cari tahu di Al-Quran kan ada dibuat di situ bahwa surga itu lantainya dari permata ya. Apakah batu itu ada di sana? Saya nggak tahu lah. Batu kan ada surga juga ada tingkatannya. Itulah yang dibilang. Oke, di sini analisa media akan menjawab dulu ya argumen sang debater ini. Mengenai batu tersebut, itu hanya sunnah dalam ada apa yang termuat dalam ibadah haji, yaitu ritual-ritual yang termuat dalam rutinitas ibadah haji. Akan tetapi yang difokuskan di dalam Islam adalah pelaksanaan ibadah haji, yang di dalam Al-Quran adalah disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 97. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bainatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Nah, ini dasarnya ya untuk melaksanakan ibadah haji. Ini Al-Quran yang menyuruh umat Islam itu wajib melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, mengenai tata cara pelaksanaan ibadah haji, syarat-syarat ibadah haji, rukun haji, wajib haji, dan hal-hal apa saja di dalam ibadah haji itu termasuk mencium batu ini, itu termuat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Karena umat Islam itu tidak, sekali lagi saya sampaikan, tidak hanya berpegang kepada Al-Quran, karena Al-Quran itu menyuruh
mewajibkan umat Islam itu secara umum, akan tetapi penjelasannya secara detail itu di dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, sang debater tidak bisa juga menggiring opini mengapa Hajar Aswad tidak ada di dalam Al-Quran, karena Anda bisa cek di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Karena bukan orang Islam namanya kalau tidak berpegang kepada Al-Quran, bukan orang Islam kalau tidak berpegang kepada hadis Nabi. Kalau Anda hanya berpatokan kepada Al-Quran, itu bukan Islam namanya, harus kedua-duanya, Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, saya tahu maksud Anda hanya menggiring opini biar umat Islam itu berpegang hanya kepada Al-Quran, itu no. Tidak, itu tertolak dalam ajaran Islam. Islam harus berpegang kepada dua pedoman, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Tentunya hadis-hadis di sini yaitu hadis yang sahih, yang bukan hadis yang maudhu, yaitu hadis-hadis yang sunnah, hadis yang pokoknya intinya gini, hadis yang bukan maudhu. Selama hadis-hadis itu masih diakuin tidak maudhu, maka itu jadi pedoman dalam umat Islam. Oke, kita tidak bahas masalah hadisnya. Saya hanya fokuskan kepada sang debater di sini untuk mengetahui bahwa umat Islam tidak berpegang hanya kepada Al-Quran. Oke, kita lanjut dulu ya. Yang menyebabkan ia berwarna hitam adalah karena banyaknya dosa yang diperbuat oleh manusia. Fakta katanya tersebut mengacu pada hadis Nabi. Ya, ini bahasa Arabnya saya nggak tahu. Nah, ini dia dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga. Turun maksudnya jatuh ya. Kalau turun dia kan jatuh, berarti kayak meteor, ya kan? Padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusia yang membuat batu itu menjadi hitam. Ya. Artinya kawan, oke, langsung saja saya jawab agar tidak melebar dulu ya. Jadi hadis tersebut kan sudah jelas dosa manusialah yang membuat itu menjadi hitam. Jadi dalam hal ini hanya gambaran kepada umat Islam, kepada ajaran Islam bahwa batu tersebut itu gambaran bahwa manusia itu berdosa gitu loh, banyak dosa. Jadi ini digambarkan dengan sampel contoh dari batu Hajar Aswad tersebut gitu loh. Ya, ini yang dimaksudnya dari hadis tersebut. Jadi dalam hal ini secara umum, karena dia menyebut manusia, berarti manusia secara umum. Oke, kita lanjut dulu ya. turun apakah kayak manusia naik tangga enggak ya? Turun jatuh cuk kayak meteor. Adalah fakta bahwa batu yang dari surga itu di mana sih? Langit ketujuh, baru ke atasnya itu adalah ars. Ya. Jatuh dari sana berarti punya kecepatan. Punya kecepatan sampai di bumi, maka bumi akan berlobang. Kayak meteor gitu, buff katanya. Nah, tetapi di sini diceritakan ya, sejarah hadirnya batu tersebut dalam Ka'bah terjadi pada zaman Nabi Ibrahim As. Awal mulanya adalah ketika Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim As untuk membangun Ka'bah. Perintah atas pembangunan Ka'bah terdapat pada surah Al-Baqarah 125-128. Jadi Nabi Ibrahim yang membangun, kawan. Sekarang jelas bahwa Ibrahim bukan Abraham. Abraham tidak pernah pergi ke Mekah membangun Ka'bah. Itu fakta sejarah dunia. Tapi kalau Ibrahim, kalau Anda mengatakan itu fakta sejarah dunia, mengapa dalam Alkitab yang lama itu umat-umat terdahulu juga mengadakan perjalanan yang jauh sekali berkali lipat daripada perjalanan menuju ke jazirah tanah Arab, yaitu ke Mekah tersebut gitu loh. Jadi itu nggak bisa juga ditepis, dibantah hanya dengan berdasarkan sejarah-sejarah yang kualitas kebenarannya itu masih diragukan, sang debater. Kualitas kebenaran sesuatu itu masih diragukan. Akan tetapi fakta yang terjadi, bukti yang terjadi bahwa Abraham itu menikah dengan Hajar. Nah, melahirkan Ismail yang cikal bakar suku Kedar. Nah, itu menandakan bahwa jalur ke pelarian atau jalur larinya si Ismail ke tanah Mekah, ke jalur tanah Arab,
itu sangat kuat sekali. Dan ini menandakan bahwa Abraham itu bagaimanapun dia tidak akan membiarkan anaknya yang namanya Ismail ini seorang diri terusir, itu tidak juga seperti itu. Itu sangat lebay, sangat lemah kalau digambarkan seperti itu gitu loh. Jadi Anda juga tidak bisa membantah hal yang di dalam Bible itu sendiri, bahwa memang terjadi fakta pernikahan antara Hajar dan Ismail. Walaupun sebagian di dalam Bible mengatakan dia diusir. Apakah setega itu gitu loh? Seorang nabi, seorang panutan kok sampai setega itu mengusir, sampai diusir ke semak-semak, dibuang lah bla bla. Nah, itu suatu hal yang harus diluruskan dalam ajaran Islam. Tidak mungkin setega itu seorang nabi gitu loh. Tidak mungkin. Dan tidak mungkin juga sejahat itu seorang nabi. Dan tidak mungkin juga itu dia dituduh oleh Yusuf Manubulu dia seorang penjina, seorang nabi, itu tidak mungkin juga seperti itu. Oleh karena itu Islamlah yang sebagai ini membela gitu loh, melakukan pembelaan dalam hal-hal nabi tersebut, bahwa orang tersebut adalah orang yang suci, tidak mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir gitu loh. Kita lanjut dulu ya. Kita tidak usah mengatakan, oh itu adalah Abraham. Tidak ya. Nah, sekarang kawan, kita lihat Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam kitab Kisah Al-Anbiyah, kisah para nabi dan rasul ya. Saat itu pembangunan sudah hampir selesai, namun ada satu sisi Ka'bah yang masih kosong. Melihat kondisi yang kosong tersebut, Nabi Ibrahim kemudian meminta anaknya itu Ismail untuk mencari batu agar bisa menutupi ruang kosong tersebut. Ya kawan-kawan. Nah, diperintahkanlah Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pergi mencari ya kawan-kawan. Nah, rupanya Nabi Ismail mencari dekat bukit. Laban Nabi Ismail mencari, kemudian turunlah malaikat Jibril dan menyerahkan. Oh, begitu cerita kawan. Jadi agar kita nggak salah kawan ini. Jadi bukan jatuh dari surga, memang diantar Jibril. Ya. Malaikat Jibril dan menyerahkan batu hitam itu yang kemudian disebut Hajar Aswad. Nah, Nabi Ismail dengan senang hati menerima dan membawa batu itu kembali untuk diserahkan kepada ayahnya. Nabi Ibrahim AS juga sangat senang menerima batu tersebut, bahkan ia mencium beberapa kali. Itulah mengapa banyak jemaah yang kemudian berusaha sekuat tenaga untuk mencium batu tersebut. Ini contohnya menciumnya. Kawan-kawan, jangan kalian berharap bahwa ada satu ayat di dalam Al-Quran mengenai tafsir Ibnu Katsir itu. Itu tidak ada. Saya sudah cari, tidak ada malaikat Jibril datang menyerahkan batu itu kepada Ismail. Tidak ada. Ya. Tapi kalau mendirikan Ka'bah tadi sudah ada. Bahwa Ibrahim dan Ismail mendirikan dasar Ka'bah itu ya. Nah, ada juga yang bilang Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Macam lah itu. Nah, kawan-kawan, setelah itu keistimewaannya, ya kan? Ada 4. Pertama, Rasulullah mengajarkan untuk mencium dan mengusap batu tersebut dalam sebuah hadis yang disampaikan. Kita baca ya. Karena biar jangan jadi fitnah, saya kenalkan kepada kalian. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa kamu batu, tetapi bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Yang tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Ini Umar bin Khattab mengatakan bahwa batu itu tidak bisa memberi manfaat dan tidak juga bisa memberi bahaya apapun. Artinya Umar bin Khattab ini kita nanti kita. Andai saja aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku pun enggan menciummu. Dari Sahih Bukhari ya. Nah, sekarang kawan-kawan, bahwa nanti kita lihat apa sih kelebihannya. Kedua, Hajar harus memiliki posisi yang mulia di bumi karena ia diletakkan pada posisi sebelah pojok Ka'bah tepat bagian timur laut. Sudut tersebut adalah sudut yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim.
As bersama Ismail As. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggalkan atau meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berkata, "Ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Sesungguhnya Engkau yang mendengar lagi Maha mengetahui." Ketiga, Hajar Aswad dikisahkan sebagai tangan Tuhan. Wah, apa maksudnya nih? Sebagai mana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mengusap Hajar Aswad seperti ia, bersalaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara Umar bin Khattab mengatakan, sesungguhnya aku tahu kamu hanya batu, tidak bisa memberi manfaat atau bahaya apapun. Jadi, yang pertama tadi Umar bin Khattab sudah melawan atau ucapannya berkontradiksi dengan ucapan Nabi Muhammad. Ya. Oke, langsung saya jawab agar tidak Anda katakan berkontradiksi ya, sang debater. Apabila Anda melihat kembali merujuk ke hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari, itu pun meriwayatkan bahwa Anda dengarkan ini ya, sang debater, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW berhenti di Hajar Aswad dan berkata, "Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak mendatangkan bahaya dan manfaat." Lalu beliau mengecupnya. Demikian pula saat Abu Bakar radhiyallahu anhu menunaikan ibadah haji, ia berhenti di Hajar Aswad lalu berkata, "Sesungguhnya aku tahu engkau hanyalah batu yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Jika Rasulullah tidak menciummu, aku tidak akan menciummu juga." Begitu juga Umar bin Khattab dan kaum muslimin yang lain pun melakukan hal serupa. Nah, ini menandakan bahwa Nabi Muhammad pun sendiri kalau tidak diperintahkan atau dalam hal ini diriwayatkan dalam hadis Nabi itu mencium batu Hajar Aswad sebagai tanda penghormatan kepada pendiri pembuat Baitullah Ka'bah tersebut, yaitu kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, yang kemudian ada batu yang dari surga tersebut yang diturunkan oleh Allah, gambaran bahwa itu adalah suatu gambaran dosa manusia yang sangat banyak menumpuk. Nah, itu kalau tidak disuruh, diperintahkan, Nabi Muhammad pun tidak mencium batu tersebut. Nah, ini menepis anggapan Anda, sang debater, bahwa bukan hanya Umar bin Khattab yang menolak batu tersebut, kalau tidak dicium oleh Nabi Muhammad, dia tidak ikut mencium. Jadi ini menepis semua tuduhan dari orang-orang kafir, termasuk Anda ini, yang mencoba menggiring sesuatu seolah-olah berkontradiksi dengan Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad pun itu dia tidak mau mencium kalau beliau tersebut tidak diilhami, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penghormatan kepada pendiri Ka'bah, pembuat Ka'bah sebagai penghormatan, dan juga kepada batu yang diturunkan dari surga tersebut gitu loh. Jadi dari sini sudah sangat jelas ya, hal-hal apa saja yang menurut Anda bertentangan. Tidak, Nabi Muhammad pun sebenarnya enggak mau mencium kalau tidak diperintahkan. Sama seperti begini loh. Sama pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat itu untuk sujud penghormatan kepada manusia yang baru diciptakan itu. Nah, kemudian semua malaikat pada saat itu sujud. Akan tetapi ada yang enggak mau sujud, yaitu namanya iblis, setan itu. Makanya dia termasuk orang sombong dan terkutuk. Dan inilah yang sebagai skenario Allah yang sudah dicamkan Allah, bahwa iblis, setan ini akan menggoda manusia sampai hari kiamat untuk menjebloskan manusia itu mencari teman di neraka sebanyak-banyaknya. Kita lanjut dulu ya. Barang siapa mengusap Hajar Aswad seperti dia bersalaman dengan Allah SWT dari Ibnu Majah. Keempat, batu ini akan menjadi saksi pada hari kiamat berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Ibnu Abbas. Ya, ini kan. Dia berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Nah, di sini dikatakan menjadi saksi bagi siapa yang menyentuhnya, ya kan? Mengapa begitu penting harus dibuat kesaksian bagi siapa yang menyentuhnya?
Artinya ada sesuatu hal yang berlaku pada batu ini. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang tidak pernah pergi berhaji, jangan bermimpi kamu akan menjadi saksimu adalah batu Hajar Aswad. Tidak. Demikian juga orang yang tidak pernah menciumnya. Kan ada katanya melambai. Melambai bukan mencium. Ya? Nah, oke. Nah, di sini sang debater sudah masuk ke dalam ranah amal pahala, amal kebajikan. Dalam posisi seperti ini adalah suatu makna yang tidak sebenarnya dalam hal ini. Sang debater harus mengerti bahwa di dalam Islam itu ada amal kebajikan, amal pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat muslim. Tidak usah jauh-jauh saya contohkan, apabila seorang itu sholat di Masjidil Haram, di Masjidil Aqsa dan di Masjidil Nabawi, itu keutamaannya, pahalanya itu melebihi sholat di masjid-masjid di luar itu gitu loh. Jadi seperti contoh lain dalam puasa, umat Islam itu apabila dia berpuasa Ramadan tidak bolong-bolong, full, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seolah-olah 1 tahun penuh gitu loh. Nah, dalam posisi ini apakah boleh tidak berpuasa lagi? Nah, dalam hal ini kan suatu gambaran yang tidak benar seperti itu. Itu pemikiran yang liar namanya. Ini hanya berkisar di masalah pahala dan amal kebajikan. Amal kebajikan dan pahala itu tidak ada berkorelasi dengan suatu perbuatan manusia. Akan tetapi amal perbuatan pahala itu berkorelasi dengan balasan Allah di akhirat nanti. Khususnya mengenai batu ini juga digambarkan Allah bahwa itu menjadi saksi itu sebagai pembelaan nantinya di akhirat nanti bagi orang Islam, bagi kaum muslimin yang sempat menyentuh dan mencium batu tersebut. Ya kalau tidak menyentuh, tidak mencium ya nggak masalah juga. Karena di akhirat nanti itu amal perbuatan manusia itu bertanggung jawab masing-masing. Nah, kebetulan kalau orang yang mau sempat mencium dan melam batu ini, dia menjadi tolong, sepertinya dia terbantu dengan adanya keistimewaan dari amalan batu atau mencium batu tersebut gitu loh. Ini hanya berputar di masalah pahala amal kebajikan seorang manusia itu sendiri, sang debater. Oke, kita lanjut dulu ya. Kalimat itu jelas ya, akan mengutus batu itu pada hari kiamat memiliki 2 mata. Coba kalian perhatikan, aduh, saya pun jadi heran ya. Apa situs ini salah tulis? Inilah batu itu. Ya. Bagaimana kalian bayangkan nanti batu ini memiliki tangan dan memiliki mata? Ini ya. Oke, langsung saya jawab aja biar tidak melebar ya sang debater. Apakah bisa sebuah batu, bongkahan batu itu nanti di akhirat nanti menjadi tangan, menjadi mata, menyaksikan perbuatan seorang muslimin, kaum muslimin yang pernah mencium batu tersebut? Artinya pernah mencium ini bukan berarti mencium semata-mata maknanya mencium. Itu maknanya sangat lebar, bermakna bukan makna yang sebenarnya. Akan tetapi seorang muslim menjalankan ibadah haji, ini yang penting loh, menjalankan ibadah haji, memenuhi panggilan Allah. Tentunya di dalam itu kan ada suatu rutinitas, suatu ritual dengan adanya disunahkan mencium Hajar Aswad tersebut. Nah, ini sudah mencakup keseluruhan, mencakup ibadah haji tersebut gitu loh. Jadi dalam posisi ini bukan hanya semata-mata mencium batu itu. Di dalam ritual haji tersebut ada hal-hal yang lain seperti meminum air jam-jam, ya kan? Di dalamnya juga ada berkorban. Di dalamnya juga ada berlari-lari kecil, Safa dan Marwah. Di dalamnya juga ada rutinitas mengunjungi Gua Hira dan lain-lain sebagainya. Itu banyak sekali dalam ibadah haji. Nah, ini yang dinilai Allah. Ini yang dinilai Allah mencakup keseluruhan. Nah, mengenai batu ini nanti menjadi saksi, ini bukan makna yang sebenarnya. Akan tetapi di akhirat nanti memang tangan, kaki, benda-benda mati, batu segala macam itu menjadi saksi.
atas perbuatan seorang manusia yang melakukan baik itu buruk maupun jahat gitu loh. Apa yang susah sih buat Allah gitu loh. Tidak usah jauh-jauh lah, kita lihat logika di bumi inilah sekarang. Dulu orang tidak percaya sebuah HP itu bisa melihat, sebuah HP itu bisa mendengar, berbicara, bisa merekam, ya kan, bisa diupload. Nah itu orang nggak percaya, orang zaman dahulu. Kan sekarang kan tidak aneh lagi itu, hanya sebuah HP loh. Apa bedanya dengan sebuah batu? Bedanya dengan sebuah memori yang dirancang, kepingan memori yang dirancang ke dalam sebuah robot sehingga menghasilkan gerakan-gerakan, membuat hal-hal aplikasi-aplikasi yang bisa menggerakkan suatu benda. Hanya sebuah memori loh. Nah jadi dalam posisi ini tidak aneh sang debater. Di dunia pun sudah punya gambaran. Apalagi di akhirat nanti Allah yang berkuasa. Kita lanjut ya. Matanya kira-kira di mana? Di sinikah, tangannya di mana? Dan batu ini betapa sangat kecil. Yang di tengah itu batunya ya. Jangan kalian lihat yang luar itu kawan. Aduh, sakit kepala kulit kalian. Kalian selalu menyamakan dengan benda lain. Tidak usah. Lihat tengahnya itu aja. Kalau luarnya itu... Oke. Dari awal sang debater ini mengulang-ulang hal-hal seperti itu. Itu yang luar, yang bagian putih itu adalah kerangka, bingkai yang melindungi batu tersebut dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, karena itu dikunjungin jutaan orang di seluruh dunia. Nah, bingkai, kerangka yang melindungi batu tersebut memang dirancang seperti itu, agar hanya bisa kepala yang masuk dan tidak mudah terbentur juga gitu. Kalau bingkai tersebut, yang rangkaian tersebut berbentuk segi empat, tentunya orang akan terhentuk nanti, terjentul, kepalanya terbentur. Makanya dibuat seperti itu agar tidak juga mencederai orang yang mencium batu tersebut. Apalagi orang kadang-kadang mencium batu tersebut berdesak-desakan. Jadi kalau dibuat segitiga, segi empat, apakah bagus? Kepala orang akan cedera nanti, apalagi manusia yang berjuta-juta untuk mencium batu tersebut. Makanya dirancang seperti itu, tidak mudah diambil dari kanan, dari kiri, dari manapun batu tersebut yang di dalam itu. Nah, jadi kalau kembali ke sang debater, Anda mengatakan tadi masalah batu yang punya tangan, punya kaki, itu suatu pikiran yang sangat sempit. Pemikiran yang, ya kalau orang dalam posisi ini, orang ateis namanya, yang tidak punya agama, tidak bisa memikirkan sesuatu yang di akhirat nanti, yang Allah, apapun Allah mau itu bisa terjadi. Dan di sini bukti pembuktian gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Aku nggak tahu ini luarnya ini dari batu itu, bagian batu itu, atau dibuat casing ya, saya nggak tahu ya. Anggaplah semuanya, ya. Maka dia harus ada tangan, ada mata. Kira-kira di mana lah nanti itu ya. Dan kalau dia hidup, artinya dia makhluk. Makhluk apa ini? Saya nggak tahu. Batu Hajar Aswad inilah nanti batu yang berbicara. Jadi salahkah kalau orang, maaf ini ya, di depan Hajar Aswad menangis, berebutan untuk menyentuhnya? Saya pikir nggak salah. Karena nanti batu ini menjadi saksi kawan. Bukan sembarangan, menjadi saksi. Ya, itulah yang diceritakan dalam situs ini. Nanti kalian bisa cari ya. Nah, saya sudah mencari di Al-Quran. Kalian, sang debater, kenapa nggak buka di Al-Quran? Tidak ada kawan. Bahkan dikatakan malaikat Jibril memberi batu itu juga tidak ada di dalam Al-Quran. Nah, coba lihat. Inilah pemikiran sempit seorang sang debater ya. Karena dia berpikir Islam itu hanya mengacu kepada Al-Quran. Padahal Al-Quran dan Al-Hadis itu sama pentingnya. Kedua-duanya saling menunjang. Hanya dijadikan, dan semua kedua-duanya itu menjadi pedoman umat Islam. Kalau Anda mencari Hajar Aswad ke dalam Al-Quran, memang tidak ada, karena itu batu tersebut sudah diceritakan, digambarkan di dalam hadis Nabi, gitu loh. Kalau Anda kembalikan kepada kesaksian nanti di akhirat, itu hanya berkisar di masalah amal pahala kebajikan, balasan Allah kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji gitu loh. Nah, kemudian di
digambarkan ke Allah Subhanahu wa taala bahwa orang itu nanti ditolong oleh hal-hal yang termasuk dalam posisi kesaksian batu Hajar Aswad itu. Nah, itu maksudnya. Jadi ini hanya berkisar kepada amal pahala kebajikan balasan Allah sang debater. Tidak bisa disamakan, dikorelasikan dengan perbuatan manusia di dunia gitu loh. Beda jauh gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Saya harus mencari kawan. Maka pernah saya berdebat, tunjukkanlah dulu kepada saya, tolong, saya bilang. Bagaimana Hajar Aswad ini? Ya, saya sudah cari-cari kok nggak ada, tetapi hadisnya banyak sekali. Padahal itu bukan terjadi di zaman Nabi Muhammad. Terjadi di zaman Nabi Ismail. Kawan-kawan, Al-Quran turun tahun 610 sampai 633. Harusnya semua rahasia-rahasia dulu diberitakan Allah kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad adalah penyempurna. Kan demikian. Tetapi yang saya lihat, mengapa firman Allah mengenai Hajar Aswad ini tidak ada. Tapi kalau mengenai Ka'bah, iya. Nah, saya jawab langsung ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu hanya berbicara secara umum. Allah Subhanahu wa taala itu hanya memerintahkan ibadah haji. Nah, mengenai hal-hal apa saja di dalam ibadah haji, termasuk rukun, syarat sah haji, dan hal-hal apa saja yang di dalamnya tentang pelaksanaan ibadah haji itu, termasuk minum air jam-jam, termasuk berkorban, termasuk mengunjungi Gua Hira, termasuk batu Hajar Aswad ini, termasuk mengunjungi makam Nabi. Nah, itu semua termuat di dalam hadis Nabi. Oleh karena itu sang debater, Anda harus merujuk kepada Al-Hadis. Al-Hadis dan Al-Quran itu sama penting di dalam Islam. Sekali lagi saya sampaikan, tidak bisa dibeda-bedain itu. Hanya saja Al-Quran itu yang utama nomor satu, yang kedua Al-Hadis. Jadi dua-duanya itu nggak bisa dipisahkan. Kita lanjut dulu. Paham ya? Dapatkah kita katakan Hajar Aswad adalah Ka'bah, Ka'bah adalah Hajar Aswad? Tidak bisa. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Apakah di sini jadi saya curiga? Karena penulisan Al-Quran katanya ada orang yang hafiz. Apakah hafiznya lupa? Atau karena ada yang mati waktu itu kan peperangan kan? Apakah tidak sempat itu dihafiz? Saya nggak tahu. Karena Oke, saya kira masalah batu Hajar Aswad ini juga tidak terlalu penting banget di dalam Islam. Buktinya apa? Buktinya pernah hilang kok, pernah dicuri loh batu Hajar Aswad ini sama orang yang tidak bertanggung jawab berapa ratus tahun. Nah, tidak ada masalah kan? Jadi dalam posisi ini sang debater, masalah batu ini hal-hal yang Anda coba giring opini saja ke masalah itu. Sebenarnya batu ini sunat menciumnya. Tidak dicium pun tidak ada apa-apa. Dan ini hanya berkisar masalah, kalau ada hadis-hadis yang menggambarkan masalah ini bisa menghapus dosa, itu bukan makna yang sebenarnya di dalam batu ini. Akan tetapi orang yang melaksanakan ibadah haji itu yang dikeker. Yang disorot orang yang melaksanakan memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik, itu yang dikeker. Termasuk di dalamnya ritual apa saja yang dilaksanakan, yaitu meminum air jam-jam, berkorban, berlari-lari kecil, ya kan, mencium batu Hajar Aswad, mengunjungi Gua Hira dan mengunjungi makam Nabi. Nah, itu banyak. Di dalam itu bukan hanya satu batu ini aja yang disunatkan. Banyak. Nah, apabila di dalam hal itu pelaksanaan ibadah haji itu sesuai dengan yang standarnya, maka balasan Allah akan mengampuni dosa-dosanya gitu loh. Dan di akhirat nanti dia apa-apa yang dilaksanakan di dalam itu pelaksanaan ibadah haji termasuk mencium batu itu menjadi saksi gitu loh. Oke, saya kira ini cukup jelas dulu ya untuk sang debater. Sekarang saya cari tak ada ayatnya di dalam Al-Quran. Dan hebatnya Ibnu Katsir bisa menafsir
bahwa mereka Jibril datang menyerahkan kepada Ismail secara langsung turun dari surga. Kawan-kawan, siapa sih? Oke, kalau dalam hal ini kita tidak terlalu berpanjang lebar dulu mengenai masalah Ibnu Katsir. Itu sudah sangat jelas penafsir Al-Quran yang didasari dengan asbabul wurud dan asbabul nuzul ya. Jadi tidak bisa dikompron lagi ke sana. Itu sudah sangat jelas. Orang itu sudah ahlinya dalam menjelaskan asbabul nuzul dan asbabul wurud, termasuk ilmu-ilmu hadis di dalamnya. Oke. Ini saja review saya untuk mengenai sang debater ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.